Alhamdulillahilladzi sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. La haula wa la quwwata illa billah. Lewat lagi enggak sih ya? Bukan, Ibu mundur deh, Bu. Maaf. Ibu mundur. Bismillahirrahmanirrahim. Gue bingung jalannya kemana. Alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Shadaqallahul aliyyul azim. Yang sangat saya hormati Ketua Majelis Taklim Pirsa Durhana, kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam selalu kita limpahkan kehadiran junjungan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terima kasih kepada pengatur acara dalam hal ini Ibu Mulyana atau Ibu Bona yang telah memberikan waktu kepada saya. Juga terima kasih kepada channel Yuli Rob, yaitu Ibu Ustazah Yuli yang alhamdulillah tadi Ibu di syuting kita semuanya ya Bu ya dalam kegiatan ini. Nanti jadi ada buktinya, kita bisa lihat ya Bu ya. Ibu-ibu sekalian, tadi kita sama-sama yang tadi pembawa acara Ibu Mulyana, saya tadi bilang kamu udah lama ikutin Umi. Iya, kata dia, lupa. Itu ibu tadi menceritakan jadi maulid. Kalau Isra Mi'raj itu Nabi ketika di usia 52 tahun. Jadi ada perjalanan Isra Mi'raj, dibedain ya Bu ya? Dibedain jadinya. Tadi nggak ada Isra Mi'rajnya, jadi yang ada maulidnya gitu. Tapi menceritakan sejarahnya juga tadi ya, sampai cari guru, berbakti sama guru, di samping hatiullah wa Rasul, semuanya sudah kalau Ibu perhatikan. Jadi saya ngambil kesimpulan Ibu karena ini akhir daripada bulan Rajab yang insya Allah nanti di Ba'da Asar atau Ba'da Maghrib, silakan mau Ba'da Asar atau Maghrib, itu adalah sudah masuk tanggal 1 bulan Sya'ban ya, bulan Sya'ban kebetulan Lailatul Jumat. Alhamdulillah ya, nanti kita banyakin zikir aja ya, banyak itu biasa Yasinnya, terus surat Al-Kahfinya ya, surat Al-Muluknya, surat Ar-Rahmannya, itu kita baca tuh nanti malam tuh, karena sudah berpisah yang namanya bulannya Allah. Syahrul Rajab, Syahrullah, Syahrul Sya'ban, Sahari, Syahrul Ramadan, Syahrul Umati. Betul. Jadi bulan Rajab itu adalah bulannya Allah. Juga bulan Rajab para ulama mengatakan Syahrul Rajab ya Syahrullah, Syahrul Rajab, Syahrul Istighfar. Ya, Syahrul Rajab, Syahrul Qasam. Syahrul di mana bulan yang tuli. Jadi tuli di sini ya kita tidak boleh mendengar hal-hal yang sifatnya ada yang memprovokasikan ya, sehingga hati ini jadi bahasanya ya, banyak yang sampai istilahnya sampai sudah Lewat sono kita jangan sampai seperti itu. Alhamdulillah yang namanya perjalanan Isra itu artinya jalan, cuma bedanya kalau kita jalan dengan jasad ya, kalau Rasulullah diperjalankan ya. Dalam surat Al-Isra itu ayat 1 sudah jelas sekalinya, Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya di waktu malam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Ini nggak main-main perjalanannya. Ya, antara Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa kurang lebih 1240 km. 1240
kilometer. Kalau dengan pesawat itu kurang lebih 2 jam untuk mencapai ke sana. Kurang lebih 2 jam itu. Enggak main gitu. Perjalanan jauh. Nah, disinilah menguji yang namanya keimanan. Yang namanya keimanan diuji oleh Allah, percaya atau tidakkah dengan adanya Isra wal Mi'raj. Tapi bagi kita sih insya Allah semuanya percaya ya, bukan insya Allah lagi, pokoknya pasti kita percaya semuanya itu. Ya karena dalam surat Yasin dijelaskan innama amruhu idza arada syai'an ayyaqula lahu kun fayakun. Tuh, ini nggak mudah perjalanan. Kita juga sebagai umat yang mencintai Nabi dan harapan kita nanti kita bisa bertemu dengan wajah Nabi bahkan bersama di dalam surganya. Bahkan bertemu juga dengan Allah, apa yang dilakukan Nabi kita Muhammad SAW bertemu dengan Allah langsung di mana tuh? Rabbul Ahdor ketemunya, ya, terima perintah sholat. Alhamdulillah, mudah-mudahan kita bersemangat ibu, ya, di bulan ini ibaratnya kita nanam cari bibit yang unggul. Alhamdulillah kemarin kita udah dapat bibit yang unggul, kita tanam bibit. Ini akhir dari perjalanan kita menanam yang namanya bibit unggul. Nah, nanti udah masuk bulan Sya'ban, ya Bu ya, itu ada yang namanya nisfu Sya'ban. Nisfu Sya'ban, itu nanti kita ceritakan lagi masalah tentang nisfu Sya'ban. Insya Allah jatuh tanggal 12, malam 13 atau 13, malam 14. Ya, itu jatuh lagi malam Kamis. Kalau yang ngadain malam Kamis, ada yang ngadain malam Rabu malam Kamis, ada yang Kamis malam Jumat. Nggak tahu deh, 2 hari itu. Nanti kita lihat lagi ya kebersamaan kita. Kita nyari kebersamaan. Di kita kapan nanti itu? Masjid kita kapan? Kalau masjid kita memang nanti malam Jumat, kita ikut malam Jumat. Kalau masjid kita malam Kamis, kita ikut malam Kamis. Itu ibu-ibu sekalian. Di mana di situ laporan tahunan kita. Makanya kita harus hati-hati. Setelah kita nanam bibit, ya mungkin toh bibit itu akan tumbuh, ya, menjadi berkembang, ya, tanpa kita pupuki, tanpa kita sirami. Makanya bulan Sya'ban ini, di bulan Nabi, kita ibaratnya sedang menyirami hasil daripada tanaman, bibit tanaman kita. Ya. Nanti masuk namanya bulan Ramadan. Alhamdulillah bulan Ramadan kita tinggal metik hasilnya. Mudah-mudahan nanti lain lagi saya akan tambahkan ya Bu ya, pemberian materi saya ini. Alhamdulillah kita ikut Bu dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Nabi waktu mau berangkat Ibu, ya, Nabi dibelek dulu dadanya. Kalau Ibu lihat nih, kalau Ibu baca. Makanya kata saya kalau yang mau baca riwayat sampai habisnya jam 8 udah mulai. Kalau jam 9, jam 10 udah gak bakal, setengah 10 udah gak bakalan keburu Ibu. Maaf, ya tadi saya lihat jam udah setengah 11 lewat. Makanya saya cepat-cepat, nanti saya akan sampaikan lagi, bersambung lagi ya di majelis tadi. Nah ini kalau Ibu mau baca di mana tipnya jam 8 ya, baru bisa. Tapi kalau jam 9 kayaknya nggak keburu ibu-ibu sekalian ya. Alhamdulillah dikala mau berjalan, di perjalanan mau berangkatnya itu Bu, Nabi ya, itu dibersihkan dulu dadanya. Jangan menganggap Nabi itu banyak dosa, tapi ini untuk menjadi ikutan kita sebagai umatnya. Kalau kita mau keluar rumah, mau jalan, ini kan jalan namanya Bu, dari rumah ke majelis taklim di Sadul Anam, dibersihin dulu hatinya. Ya, tadi Ibu udah pada ambil air wudhu, sholat duha, ya Bu ya. Alhamdulillah bersih. Kalau kita udah membersihkan hati kita, insya Allah nanti andaikan ada di dalam perjalanan yang namanya godaan-godaan, kita tidak akan tergoda. Gitu. Tidak akan tergoda. Tapi kalau kita tidak awal dengan itu, Ibu bisa saja. Ya, apalagi kita lagi sedang butuh, nanti menghadapi bulan Ramadan. Sampai di jalan ketemu di Indomaret depan itu. Begitu ketemu ngomong apa? Nah, sekarang ini ya mau ada diskon besar-besaran. Di mana? Di mall misalnya. Di situ ya, terus sembako 20.000 udah dapat beras. Jadi nggak usah kesana dulu, bisa aja terjadi Ibu yang seperti itu. Tapi karena tadi kita udah laporan sama Allah, ya Bu ya, kita udah membersihkan,
begitu. Hati kita udah tata, walaupun apapun yang akan terjadi, apa yang kita lewati nanti, andaikan ada yang mengajak hal-hal, ya Bu ya, yang tidak sampai ke tujuan, itu kita tidak mungkin. Jadi seperti itu Ibu. Sholat Masjidil Aqsa yang ada di Palestina. Sekarang alhamdulillah Ibu, alhamdulillah sudah merdeka. Cuma masih terus Ibu, maaf ya, saya bukan promosi. Maaf yang masih yang sifatnya apa ya Bu? Air apa? Iya dah, Ibu udah paham ya. Coba jangan ya. Tapi kita tetap berdoa. Alhamdulillah Ibu ya. Karena udah kenapa? Ya, Los Angeles udah terjadi Ibu. Ya namanya kiamat itu mah. Udah kiamat kubro. Udah semuanya habis. Terutama orang-orang yang elit atas. Rumah-rumah yang elit atas. Ya kalau kita lihat caranya itu ya Bu ya. Ya Allah itu pada diri. Ya Allah, yang tadinya AC ya, Mbak, so kemana ya? Biar nggak, Mbak pindah kemana ya? Biar aku lewatnya. Iya, kita Sini Mbak, sini Mbak. Islam ya, kita lihat aja dengan kekuasaan Allah. Jika Allah berkehendak, semudah membalikan telapak tangan. Biar Alhamdulillah Ibu, dulu juga Masjidil Aqsa yang tahu itu dipakai biar kalau sholat ngadepnya ke Aqsa, ngadepnya ke Masjidil Aqsa Ibu, waktu zaman Nabi. Nah terus udah selesai Mi'raj itu Ibu, Nabi itu lagi sedang sholat ya, bahkan diperintah oleh Allah di dalam surat 2. Surat 2, Ibu lihat kalau Ibu baca surat 2 Al-Baqarah, ada kalimat fawalli wajhaka syatral masjidil haram. Ya, palingkan wajahmu. Maksudnya kepada Nabi dan pengikutnya ya, ke Masjidil Haram. Fawalli wajhaka masjidil haram. Jadi ke Masjidil Haram kiblatnya. Hanya alhamdulillah kita sekarang ini udah kiblat kita ke Masjidil Haram. Ingat ya, itu perjalanan. Ya, perjalanan juga banyak godaannya kan. Dipanggil dari kanan, dipanggil dari kiri, dipegang ya sama perempuan yang udah bongkok, udah tua, tapi dandanannya masih alay, gitu ya Bu. Sampai perhiasannya juga. Nabi itu punya attitude ya, kualitas akhlaknya itu, maka dikatakan nama istri utamimah maka dengan akhlak. Beliau tidak pernah memutus pembicaraan, menanya sebelum selesai. Kalau kita kan kebanyakan kita ngomong, dia ikut ngomong, itu adabnya, attitude-nya kurang banget ya. Makanya Ibu berasa ada kalau yang Ibu punya adabnya udah sempurna, insya Allah ada orang ngomong dia tidak akan bicara, didengarkan walaupun itu tidak suka, tapi dia dengerin gitu. Nabi ini Bu, padahal ada yang awal malaikat Jibril, begitu udah jauh, udah selesai ya Bu ya, baru nanya, ya Jibril, aku mau bertanya, tadi panggilan dari kanan itu panggilan apa? Siapa? Kiri siapa? Yang di depan itu megang siapa? Kalau kata bahasa kita. Baru dijawab sama malaikat Jibril, panggilan yang dari kanan itu panggilan Yahudi, panggilan yang dari kiri itu panggilan Nasrani. Kalau yang depan itu apa? Itu menggambarkan yang namanya dunia. Beberapa abad yang lalu dunia ini udah benar-benar bongkok. Makanya seorang perempuan yang bongkok, perempuan itu kalau bongkok didandani biar udah tua cakep, itulah dunia. Makanya itu biar tua dandan. Banyak biar kata orang nenek-nenek dia mah ya dandan. Ya, apalagi kalau mau ke majelis taklim. Kalau mau ke majelis taklim, ibu tuh Ustazah Yuli aja udah besar kan, kita kalau pakaian jelek malu Bu. Apalagi malaikat. Ibu di-share kata malaikat, ini orang bajunya kecil banget. Nah, kan begitu. Ya, ini orang mau ngaji apa mau ngapain? Kan begitu. Jadi dia kan cakep. Alhamdulillah Ibu, dari perjalanan dibawa yang namanya Mi'raj. Mi'raj artinya tangga, naik Ibu.
Naiknya dari mana? Dari langit pertama sampai langit ketujuh, Sidratul Muntaha. Sidratul artinya kesadaran. Sidratul artinya kesadaran, Muntaha artinya ketinggian. Sidratul Muntaha. Sidratul Muntaha berhenti di situ Ibu. Langit pertama, langit kedua sampai langit ketujuh, Sidratul Muntaha berhenti. Ya, berhenti dalam artian Ibu, Nabi mau kemana? Masuk ke Rabbul A'dha, bertemu dengan Allah, tapi tidak ikut serta yang namanya malaikat Jibril. 4 malaikat bestil. Jibril, Mikail, Israfil, Israfil. Sampai Nabi Sakratul Maut, 4-4-nya hadir. Itu namanya besti. Bukan waktu senang doang, jadi besti. Ya, giliran susah, tinggal. Itu besti sampai Sakratul Maut Ibu. 4 malaikat ini betul-betul. Ya, itu malaikat Jibril Ibu, ke Rabbul A'dha. Ya, pembicaraan kita nggak tahu berapa jamnya. Dengan Nabi, dengan Allah bertemu. Mudah-mudahan kita bisa bertemu dengan Allah. Orang siapa orang yang rajin sholat duhanya, ya, apalagi di waktu di akhir yang namanya 8 rakaat, insya Allah akan bertemu wajah Allah, itu dari jauh. Bisa bertemu dengan wajah Allah. Kita. Yang kedua, apabila kita berbakti kepada orang tua, yang namanya orang tua, insya Allah itulah itu. Ketika mau bertemu dengan wajah Allah, kebaktian kita kepada orang tua kita, pasti kita akan dipertemukan nanti dengan wajahnya Allah. Ya, alhamdulillah sekarang jangan bayang-bayangin dulu. Yang penting kita berusaha untuk bertemu dengan Allah. Nah kemudian ibu sekalian, begitu lama ibu Nabi ya dengan Allah bertemu, alhasil turunlah ibu ya sampai di langit pertama ketemu dengan Nabi Allah Adam alaihi salam. Nabi Allah Adam alaihi salam apa yang didapat tadi? Perintah sholat berapa? 50 waktu. Naik lagi suruh naik lagi. Masih penting naiknya dari pertama dulu ke Rabbul A'dha. Iya. Itu perjalanan dari langit pertama, langit kedua, langit ketiga, langit ketujuh, makan waktu ibu. Makan waktu yang sangat, ya kalau kata bahasa kita mah ya 1000 tahun begitu. Kalau itu bayangan 1000 tahun kan lama ya. Tapi dengan Nabi diperjalankan oleh Allah waktu yang sangat singkat. Makanya kendaraannya ibu jangan suka nanti membayangkan apa yang telah ditulis. Itu biasanya karangan orang ahli kitab Yahudi itu kalau tulis itu ya mukanya muka kuda, mukanya muka perempuan gitu ya Bu. Itu kan ada itu Bu, itu nggak usah dibaca. Karena yang namanya buruk itu asal kata dari barkun. Barkun itu artinya kilat. Jadi nggak bisa dilihat Ibu, saking cepatnya. Ya kalau bahasa saya habis pada Isa, Bu, Nabi kembali lagi, ya itu sebelum subuh sudah ada di Masjidil Haram. Ya makanya banyak yang nggak percaya. Udah nggak percaya, sebagian diprovokatorin lagi. Sama siapa provokatornya? Itu pamannya Abu Jahal dan Abu Lahab. Ya udah mikir, Nabi bilang nggak mungkin lo kakak nggak masuk rasio, nggak masuk akal, gitu lah mau dipengaruhi ya. Jadi waktu itu cuma beberapa aja yang percaya, karena dari pamannya itu dipengaruhinya. Kemudian yang kedua ketemu lagi dengan Nabi Yahya, ya Nabi Yahya dengan Nabi Isa. Makanya ibu Nabi Isa itu ibunya tadi yang nemenin waktu Siti Aminah mau lahir, ibunya mau dilahirkan Nabi itu. Ya, yang pertama Asia dari surga itu beliau istrinya Raja Zolim bin Fir'aun. Terus kemudian Maryam binti Imran itu ibunya Nabi Isa. Jadi Nabi Isa itu sebetulnya Islam. Ya, itu namanya Maryam binti Imran. Ibu sekalian. Ketemu lagi ya dengan Nabi Yahya dan Nabi Isa. Suruh lagi. Sampai 2 kali. Yang ketiga ketemu Nabi Yusuf. Nabi yang ganteng. Ya. Nabi Yusuf pun begitu, ini nabi-nabi yang sudah
senior. Kemudian yang keempat yaitu Nabi Idris alaihi salam. Ada yang namanya Idris, suaminya di sini. Terus di langit yang kelima bertemu dengan Nabi Harun. Langit yang kelima bertemu dengan Nabi Harun. Langit yang keenam bertemu dengan Nabi Musa alaihi salam. Langit yang ketujuh bertemu dengan Nabi Allah Ibrahim alaihi salam. Semuanya itu ngasih masukan. Kenapa minta dikurang-kurangin? Karena umatmu, ya, orangnya kecil-kecil, ya, memang benar sih Bu, lemah-lemah, ya gampang kegoda. Mudah-mudahan kita tidak termasuk, begitu Ibu. Ya akhirnya sampai Nabi, bahkan sampai 5 waktu aja Nabi masih disuruh kurangin lagi. Bu, tapi kata Nabi, aduh, abi teh udah era kata Cik Cinta, itu malu, kaya, begitu ya. Malu saya, minta terus. Alhamdulillah ibu-ibu sekalian, sampai sebegitunya. Ya Nabi memperjuangkan untuk umatnya, ya. Ya Nabi bersedihnya juga ketika banyak perempuan ibu yang ada di dalam neraka. Karena apa tadi? Dinuriyahu min ayatina, diberikan ibu walaupun neraka belum ada isinya, tapi Nabi sudah diperlihatkan. Di situ ibu Nabi nangis. Kenapa perempuan banyak yang masuk ke neraka? Karena perempuan kebanyakan tidak bisa menjaga auratnya. 2 aurat yang harus menutupi dari ujung rambut sampai ke ujung kaki. Yang kedua aurat melalui lisannya, seperti dicontohkan oleh istrinya Abu Jahal. Ya enggak? Rahasia ingin membunuh Nabi, ya, gara-gara rapatnya di rumah Abu Jahal, istrinya ibu udah ngomong sampai terdengar, ya. Akhirnya yang menggantikannya Sayyidina Ali ibu yang untuk tidur di tempat Nabi. Terus akhirnya Nabi selamat dengan Abu Bakar As-Siddiq, ya, ke Gua Hiro. Makanya ibu kalau ibu umrah pasti ini tempat ini tempat bersejarah, kan begitu Bu. Semuanya, jadi kita harus tahu sebagai umat Islam, jangan sejarah artis aja, perceraian artis, selingkuhan artis, ya. Semuanya itu apal banget gitu. Ya, kalau saya lagi memang nggak perlu paham tuh, kenal bukan nama artis tapi namanya nggak begitu kenal. Jadi kadang-kadang mana sih minyak itu. Jadi kalau udah baca udah lepas, gitu ya Bu ya. Nah itu sampai sekarang Bu, Abu Jahal itu ukurannya kalau yang sampai ke sana itu Bu, bak dibangunin, ditunjukin, begitu hinanya, dihinakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iya, sampai rumahnya juga dibikin oleh ibu untuk kecil, untuk semuanya. Udah hina banget, udah seperti itu, ya Bu ya. Makanya mudah-mudahan ibu-ibu sekalian perjalanan Isra, Mi'raj, Isra jalan, alhamdulillah kita jalan. Mi'rajnya yang dipertanyakan. Mi'raj artinya meningkatkan. Sekali lagi saya katakan Rasul 3A. A yang pertama Allah dan Rasulnya. A yang kedua anak dan keluarga. A yang ketiga amal jariyah. Ini yang kita tingkatkan ini. Ya, kita taat kepada Allah dan Rasulnya lebih utama sekarang ini ibu sekalian. Mudah-mudahan nanti ibu jangan sampai lupa salaman, ya. Makanya saya selalu undangin ibu. Sampai saya ngomong begini, ibu, kita silaturahmi nggak bisa tiap hari, seminggu sekali, nggak bisa seminggu sekali, sebulan sekali, nggak bisa sebulan sekali, setahun 2 kali. Ya, saya ngomong begitu, setahun 2 kali penutupan hubungan. Datang. Bener ibu, bukan apa-apa. Kalau yang rajin, tadi itu kan di sini aja dapat hadiah. Coba di sini aja dapat hadiah. Tadi yang rajin ngaji. Ada yang kata Bu Kemang katanya bukan saya sombong, itu bukan sombong, berbagi namanya. Ya, berbagi rezeki insya Allah melimpah. Ya, melimpah dua nanti Allah akan ganti, apalagi ini ada masih di bulannya Allah, karena yang membalasnya Allah. Ini adalah merupakan
prerogatif Allah ini. Ya, hak prerogatif Allah yang akan membalasnya. Kita nggak bisa berbuat. Mau dibalas satu dibalas menjadi 100 itu urusan Allah. Ya, kalau bulan-bulan lainnya yaitu 1, 10, 10. Alhamdulillah di akhir daripada bulan Rajab yang namanya perjalanan Rajab yaitu babnya pasalnya kata orang itu pasalnya yaitu usia Nabi 52 tahun. Kalau ibu mau baca silakan baca, cuma jangan sampai siang mulainya ya. Jam 8 kan mulai ibu keburu. Nah dari asal langsung ibu baca gitu. Ya, kan ada desati sajaruna takal hajarun sukal kamaru isyarati jibril alaihi latasyari wa rabbuda awal. Itu nanti bisa baca asal ibunya datangnya. Tapi sekarang sih saya maklum dulu karena hujan ya, konya imlek ya, makanya orang-orang yang memeluk agama ya itu dia kalau tidak hujan apa sih gitu. Makanya kalau hujan itu berkah karena orang-orang Chinese rata-rata mungkinnya ya itu kan sipit-sipit itu karena terlalu banyak menangis. Ya seperti itu sejarahnya. Ya makanya kalau kita banyak baca sejarah gitu, sejarah Bali, sejarah Surabaya, ya banyak gitu ibu. Ya asal kita mau ngedengerin aja, membaca sejarah-sejarah. Jadi kita paham. Kayak ini Kampung Bulu, Rawa Kalong, Kedung Gede, kan begitu. Itu ada sejarahnya. Kampung Bulu, ibu lihat, saya mau belajar dari bapak ya, bapak ketua. Itu Kampung Bulu, dulu di depan Nikolan itu ada pohon nangka. Pohon nangka itu gak kepeluk dengan pelukan kita, saking gedenya. Terus bulunya itu bulu manusia. Jadi kalau ditebang tumbuh lagi, ini dikelet gitu, tumbuh lagi bulunya gitu. Terus Rawa Kalong itu kalong, tempat pusatnya. Tahu Kalalawan? Rawa tapi dipenuhi dengan kalong. Apalagi kalau udah sore gitu. Terus Kedung Gede itu kedung itu bu kayak bohat di tempatnya kalau nggak salah di dekat yang lapangan itu daerah situ. Iya itu ya kayak siluman itu bukannya banyak setannya, bukan kan Allah bilang siluman itu. Jadi dulu zaman peperangan itu ibu orang yang masuk situ udah pulang lagi mungkin babat habis gitu. Itu siluman makanya sekarang diganti ya Mangun Jaya. Iya itu ya kita harus tahu Bekasi juga ada ceritanya. Makanya saya lagi terus seneng gali-gali baca sejarah ya. Jadi kalau saya begitu orangnya, apalagi tengah malam ya, awalnya masih belum jam 3-an, saya baca itu dulu. Makanya ibu kalau saya lagi suka online gitu, saya banyak malam kalau onlinenya. Maksudnya lagi lihat itu terus gitu seperti itu. Jadi seneng gitu ya baca sejarah. Mudah-mudahan kita yang paham ya terutama masalah agama gitu. Jadi kita nanti tidak akan menjadi orang-orang yang musyrik ibu gitu. Karena kan ini nanti kerajaan ini ada di sini, kerajaan ini ada di sini ini ada batu besar terus ibu sebab kan kita begitu. Tapi kalau kita udah tahu ya sejarahnya, insya Allah kita tidak akan melampaui batas. Ya, alhamdulillah ibu pada hari ini jadi yang namanya Isra artinya jalan, yang namanya Mi'raj artinya naik meningkat gitu ya Bu ya. Mudah-mudahan kita bisa meningkatkan yang namanya Allah dan Rasulnya, artinya ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selalu kita melaksanakan amar ma'ruf nahi munkar itu aja. Terus bagaimana dengan ayat kedua yaitu anak dan keluarga. Kita perhatikan keluarga kita Bu, apalagi nanti bulan Ramadan, hati-hati anak izin ke masjid, pulang dari masjid ibu nggak pantau lagi, nggak taunya tauran kan gitu ya Bu ya. Terus kemudian lagi amal jariah. Ya amal jariah jangan amal jariah yang sifatnya banyak mudaratnya ya, jariah tapi untuk kebaikan. Mudah-mudahan
lagi nanam, terakhir kita menanam, besok pupuk, cari pupuk yang bagus. Ya, cari pupuk yang bagus, bersihkan hati kita. Ya, bersihkan hati kita agar kita betul-betul menjadi orang yang ikhlas, orang yang sabar ya dalam menjalani hidup dan kehidupan. Karena hidup itu adalah suatu perjuangan. Hidup itu artinya belajar. Terus kita sampai Allah memisahkan ruh dan jasad kita, insya Allah kita dalam husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan semuanya kita selalu jaga persatuan dan kesatuan untuk mempererat ukhuwah Islamiyah. Yuk kita akan berdoa, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita semua hadir, Allah selalu berikan panjang umur kita dalam taat, sehat pada jasmani rohani kita, Allah berkahi hidup kita, Allah berkahi kita, dan juga Allah berkahi keluarga kita, ya, rumah tangga kita, rumah tangga anak menantu kita semua diberikan sakinah, mawaddah warahmah dan amanah. Anak-anak kita, cucu-cucu kita soleh dan solihah, qurrata a'yun. Yang sedang sakit kita doain ibu, mudah-mudahan ibu ingetin aja masing-masing ya. Siapa yang sedang sakit mudah-mudahan Allah angkat penyakitnya, Allah sembuhkan, Allah sabarkan ibu sekalian. Terus yang sekarang nih mudah-mudahan ibu ini walaupun bagaimana saya juga punya anak di klaster ya, mudah-mudahan tapi tadi udah pada pulang ibu dan mudah-mudahan tidak ada hal-hal yang kita tidak inginkan ya bu ya. Kita doain mudah-mudahan lancar-lancar aja ya. Kuliyatin sholihan wa ila hadratin nabi maka anta samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim ya mahul al-aqwala hawil halana ila ahsanil hal wa husnul maqasidana wa husnul maqasidana wa husnul maqasidana khususan keluarga besar musyawarah majelis ta'lim irsadul alam kampung dulu ya mufarrija farija anna hammana wa ghammana farjan adila birahmatika ya arhamar rahimin irhamna rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilna jannata ma'al abrar ya aziz ya ghafar ya rabbal alamin walhamdulillahi rabbil alamin subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang lebihnya saya mohon maaf, terima kasih atas perhatiannya. Wallahual muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.